Betapa menyedihkannya sebagai pelacur itu. Ditelanjangi oleh orang tua yang kasar. Biarkan dia menyiksa tubuh. Dan dia hanya diam menahan dirinya. Pelacur seperti itu masih sangat bagus. Yang tidak punya tamu hanya bisa tidur di tempat kayak gini. Hidup tidak beda dengan pelayan. Saat kerja kecapean. Hanya ada 5 menit untuk makan. Lalu langsung mulai kerja keras lagi. Momowaka adalah yang paling cantik punya Yukiro. Tapi dia tidak ingin mengenal nama kecantikan. 20 tahun yang lalu ayah punya Momowaka adalah Katsuzo kabur dengan seorang pelacur. Menghadapi penganiayaan. Istri dia mati bawa pisau orang itu. Hanya tinggalkan Katsuzo dan Momowaka yang masih bayi. Katsuzo tidak punya tempat tinggal, hanya bisa titip Momowaka ke mantannya. Dan itu adalah musuh istri, pemilik Yukiro. Momowaka besar di bawah identitas pelacur cewek malam. Dan Katsuzo menikah dengan seorang yang beri dia tempat tinggal. Melahirkan seorang anak dari bayi sudah buta. Dan dia menjadi perantara prostitusi punya Yukiro. Yukiro adalah tempat habisin uang punya orang-orang kaya. Semua wanita di sini sangat cantik dan pintar. Momowaka sangat disayangi oleh Yukiro. Tapi Momowaka hanya ingin punya kehidupan normal. Dia sangat benci tempat ini. Karena itu dia sering muka dingin dan diam seperti itu. Orang yang tidak suka dia sering jelekin dia di belakang. Momowaka juga sangat benci ayah dia. Tapi dia sangat sayang sama adiknya. Dia sering senyum ketika bertemu dengannya. Jika di samping adik dia, Momowaka baru merasakan persaudaraan. Jelas Katsuzo tidak mau bertemu dengan Momowaka. Karena takut akan mengingatkan mantan istrinya. Katsuzo sering membesarkan wanita malam di luar. Maksain mereka menari dan nyanyi berulang kali. Hal ini membuat para gadis ini sangat membosankan. Tamako adalah salah satu darinya. Tamako tidak mau hidup seperti ini. Memaksa dia harus jual ke Yukiro. Karena gadis ini merasa semua orang di sini memiliki kebebasan. Katsuzo bilang sama Yukiro adalah orang jahat. Di luar ceria dan menyegarkan. Di dalam sangat busuk. Dan selain itu pemilik Yukiro tidak senang dengan Tamako. Tamako berpikir ini adalah omong kosong punya Katsuzo. Tapi kenyataan mirip dengan pikiran Katsuzo. Tidak peduli Tamako mau omong apa. Osode tetap omong soal Tamako tidak memiliki hutang untuk menolak. Osode berpikir hanya wanita yang memiliki hutang baru ingin menjadi pelacur. Karena punya hutang servis tamu akan lebih bagus. Orang yang seperti Tamako lebih baik cari tempat lain. Ketika pulang ke rumah, Tamako sedih karena tidak bisa kerja di sana. Di baliknya ingin Katsuzo jual dia ke tempat lain bernama Minatsuki. Karena seperti itu tidak pusing untuk belajar apa. Bahkan sendiri lari ke Minatsuki. Katsuzo hanya bisa setuju dengan keinginannya. Jual Tamako ke Minatsuki. Dan suruh bawahan dia bantu jaga Tamako. Tamako melakukan itu karena ingin memberitahu Katsuzo bahwa dia adalah orang nyata. Bukan boneka atau orang yang mirip dengan mantan istri Katsuzo. Melihat Katsuzo tidak mau perhatikan dia lagi. Tamako marah tidak mau melihat muka lagi. Dan marah sama Momowaka juga. Tidak menyangka Momowaka adalah anak Katsuzo. Pelacur berantem seperti apa? Karena ingin ambil tamu menamparkan wajah lawan. Dan mendorong orang jatuh jauh. Bergegas ke lawan. Yang paling kejam adalah tarik rambut lawan. Keras hampir kulit kepala mau lepas. Gadis lewat melihat adegan ini sangat ketakutan. Seperti itu belum cukup. Jika satu pihak belum keluarkan semua marahan dia. Walaupun yang satu ingin melarikan diri. Akan dipaksa tarik kembali untuk lanjutin. Pertarungan mereka sangat berdarah. Ketika semua orang dari Yukiro keluar main dengan tamu. Tamako berani ambil tamu punya Yukiro. Untungnya orang kaya yang ditarik itu adalah crush punya Momowaka. Momowaka menemukan orang kaya itu di dalam pesta. Sejak dulu sampai sekarang cinta dari pelacur dengan orang kaya. Semua adalah drama. Momowaka juga seperti aktor utama di dalam cerita yang sama. Sebagai pelacur tidak merasa bahwa diri sendiri sedang jatuh ke dalam lubang api dan sulit untuk keluar. Dan dia seperti itu jatuh cinta dengan Kochi. Sekarang Tamako sudah tarik tamu dia. Meskipun demi Yukiro. Atau demi orang yang dia cintai. Momowaka pasti akan tarik kembali orang itu.
Akhirnya Momowaka mulai serang. Tamako dalam hati tidak senang langsung ke toilet cari Momowaka. Dia ingin balas dendam sama Momowaka. Dalam mata Tamako, meskipun Momowaka adalah pelacur seperti dia, tapi status sosial tetap lebih tinggi. Tapi itu beda apanya? Jelas mereka tidak ada perbedaan apa. Mereka karena satu pria jadi berantem di dalam sana. Dan seperti itu berkelahi di toilet. Akhirnya orang yang tidak butuh nyawa menang kali ini. Didatang di depan Kochi dengan rambut berantakan. Saat ini Momowaka selalu lembut dari dulu. Langsung berubah. Kochi bilang dia sendiri juga sudah suka dengan Momowaka. Dan mereka mulai berhubungan seks. Setelah berapa bulan kemudian, ketika Katsuzo serang para mafia yang ingin ambil Yukiro, dipukul sampai tidak bisa bangun. Tamako masih tidak mau bertemu dengan Katsuzo, akhirnya masih mau datang ketemu dengannya. Katsuzo berbaring di tempat tidur baru melihat Tamako. Langsung kasih uang padanya untuk keluar dari tempat itu. Punya kehidupan seperti wanita normal. Dan suruh bawahan terus bantu menjaga Tamako. Katsuzo tidak ingin Tamako seperti Momowaka. Dikunci dalam Yukiro tidak punya kebebasan. Katsuzo tidak menyangka bahwa anak dia Momowaka yang dia sangat merindukan sedang diperiksa sama dokter di kerajaan sebelah. Dokter kasih tahu Momowaka, dia sudah hamil 2 bulan. Tapi Momowaka menderita tuberkulosis paru. Harus buang anak ini. Momowaka menolak permintaan dari dokter. Dan bilang dokter jangan kasih tahu ke orang lain. Dan ke depan akan menjadi seperti apa dia yang tanggung sendiri. Ketika Momowaka berdiri di dekat sungai sedang berpikir. Bertemu dengan Tamako baru bebas dari Minatsuki. Tamako kasih tahu Momowaka. Saya sudah bebas sekarang. Ingin punya kehidupan yang normal. Mungkin mereka sudah pernah punya kehidupan yang gelap bersama. Mereka hampir dikit lagi menjadi ibu dan anak tirinya. Saat ini semua permusuhan diselesaikan. Dalam hati, ada perasaan simpati dan pengertian terhadap pihak lain. Tamako kasih tahu Momowaka bagaimanapun harus tetap jaga diri. Momowaka melihat mobil yang sedang pergi punya Tamako. Dalam hati dia tidak ada keberatan lagi. Dan sekarang hanya bersyukur untuk orang itu. Lalu Osoda tahu soal Momowaka sedang hamil. Suruh dia berbohong anak di dalam perut punya tamu lain. Dan itu adalah tamu VIP punya Yukiro. Momowaka tidak ingin seperti itu. Tapi Osoda memaksa untuk melakukannya. Momowaka ingin mencari Kochi untuk bahas soal ini. Tapi melihat Kochi sudah kabur, dia tinggalkan Momowaka di Yukiro sendiri. Kesalahan paling tabu adalah jatuh cinta dengan tamu mereka. Bahkan punya anak dengan tamu itu. Ketika ketahuan soal mereka ditinggalin, mereka baru merasain mereka sudah pilih salah jalan seperti apa. Sejak Kochi kabur, Momowaka menjadi orang yang tersesat. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Di saat itu dia naik ke panggung. Menahan emosi di dalam hati. Tapi saat pertampilan, teman sedang menari tidak lupa suruh dia buang anak di perut. Walaupun itu sangat kejam dan bukan manusia. Tapi itu adalah pilihan terbaik untuk seorang pelacur. Satu pelacur saat baru kerja pernah keguguran 3 kali. Tapi omongan baik mereka membuat dia sangat sakit. Momowaka harus sendirian guguran anak dia. Saat itu dalam hati dia seperti baru melalui badai. Bedak putih yang tebal di wajah. Sembunyikan ekspresinya dia. Momowaka menari seperti biasa. Ikuti musik itu. Tapi nyawa tidak ada di sini. Hanya setubuh tanpa nyawa. Akhirnya Momowaka memutuskan untuk tetap menjaga bayi di perut dia. Di malam hujan lebat dan angin, Momowaka sedang di rumah ibu tiri dan adik bersiap untuk lahir. Bertahan dalam keputusasaan tentang hidup. Momowaka berjanji pada diri sendiri harus membesarkan anak ini menjadi orang baik. Untuk anak tidak hidup seperti dia. Melihat Momowaka sedang tenggelam di dalam kesakitan, hati Katsuzo tidak bisa membantu tetapi berseru. Keluarga dia sangat berantakan. Tahun itu istri dia minta dia dengan anak harus hidup seperti orang normal. Hasilnya anak menjadi pelacur lagi. Dan dia sendiri menjadi perantara prostitusi. Akhirnya dia mencari seorang datang untuk bantu Momowaka. Dan berjanji akan menjadi seorang kakek yang baik untuk bayi ini. Akhirnya Momowaka lahir bayi cewek. Dia sering bawa anak pergi bertemu dengan Tamako.
Tamako dan bawahan Katsuzo udah menikah. Mereka membuka satu resto kecil di dalam desa. Walaupun usaha gak begitu bagus, tapi cukup untuk kebutuhan hari-harian. Mereka obrol bahas soal ketika Momowaka bisa keluar dari Yokiro. Mereka akan tinggal bareng di dalam satu rumah. Semua berkembang ke arah yang baik. Tapi tidak lama kemudian, Momowaka pingsan saat sedang latihan. Ketika Momowaka masuk rumah sakit, keinginan untuk membesarkan anak dengan diri sendiri sulit untuk menjadi nyata. Dia memaksa untuk beri anak ke Osode. Tamako setelah tahu soal dia kasih anak ke orang lain, sulit untuk dimengerti. Bahkan bilang akan ambil balik anak untuknya. Jika tidak dia akan bantu untuk menjaga anak ini sama suami. Tapi Momowaka hentikan Tamako. Karena ini semua adalah kesalahan dia. Diri sendiri yang ingin lahirkan anak ini. Walaupun kesehatan yang buruk tidak dapat membesarkan anak-anak. Ini adalah takdir bagi mereka. Anak pelacur hanya bisa menjadi pelacur.